bahwa saya bisa buat apa saja. Saya bisa gunakan saya punya waktu untuk apa saja, dan saya putuskan apa yang saya mau terjadi dalam saya punya hidup. Apa belanjaan saya? Saya kuliah di Uncen Jayapura FKIP, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Ini saya. Dan pada waktu itu saya penuh dengan obsesi. Saya ingin hidup saya itu ingin untuk mendapatkan apa yang paling saya inginkan dalam hidup. Dan Anda tahu apa yang saya inginkan pada saat itu, dan apa yang saya cita-citakan atau harapkan. Semua waktu saya akan saya belanjakan untuk mendapatkan apa yang saya mau. Siapa orang ini? Namanya Agus Kaviar. Gelarnya Dr. Andes Agus Kaviar MA, lulusan dari University of Texas, Arlington, Amerika Serikat. Dia adalah orang Papua pertama di planet bumi ini yang menjadi rektor pertama di ras Melanesia, orang kulit hitam rambut keriting daerah Pasifik. Ini orang pertama yang jadi rektor Uncen, orang Papua pertama, namanya Agus Kaviar. Dan waktu saya lihat dia, saya bilang, saya mau jadi seperti dia. Saya rubah saya punya cita-cita. Waktu kecil saya mau jadi pendeta. Kenapa saya mau jadi pendeta? Karena kalau setiap kali saya lihat pendeta, presiden tunduk di bawah pendeta, biar presiden juga harus duduk di bawah mimbar dan dengar pendeta bicara di atas. Jadi pendeta lebih tinggi. Pendeta di Tuhan paling tinggi, terus pendeta di bawah Tuhan, begitu. Dia di bawah pendeta. Jadi saya pikir pendeta luar biasa begitu. Tapi waktu kuliah di Uncen, saya lihat bapak ini dia pakai toga. Dia pakai toga begini. Saya bilang ini orang hebat sekali. Dia jadi pemimpinnya para orang pintar, sarjana, titel pukul muka belakang, doktor, profesor, dia yang jadi rektor. Dan saya bilang, saya mau jadi seperti dia, betul. Saya langsung putuskan. Saya bahkan simpan dia punya foto di saku-saku tiap hari untuk lihat-lihat dia, bahwa saya mau jadi seperti dia. Dan saya merencanakan hidup saya seperti itu. Ini wajah, oh tadi sudah lihat. Ketika saya berusia 20 tahun, untuk pertama kalinya, saya lolos dalam seleksi pertukaran mahasiswa luar negeri. Indonesia, Jepang. Saya mengelilingi 6 negara dalam satu pelayaran dari Hong Kong ke Manila, Manila ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta ke Brunei Darussalam, Brunei Darussalam ke Malaysia, Malaysia ke Thailand, dan terakhir dari Thailand langsung ke Jepang. Ini di atas kapal Nippon Maru yang membawa saya berkeliling seluruh Asia Tenggara dan Jepang pada saat saya usia 20 tahun. Apa yang dilakukan? Saya kuliah di atas kapal itu. Jadi bersama-sama dengan teman-teman dari 6 negara Asia Tenggara, kita kuliah, diskusi, dan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan di atas kapal. Saya dengan 50 mahasiswa Indonesia lainnya, kami mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa luar negeri dengan berlayar dari negara ke negara begitu selama 2,5 bulan di atas laut. Ini di dalam kapal Nippon Maru. Nah, waktu usia 21 tahun saya pacaran. Jadi saya juga pacar, jadi saya sibuk-sibuk belajar, saya tidak belajar. Saya juga pacaran. Tapi waktu itu saya tidak pacar dengan mahasiswa, karena mahasiswa itu kuota untuk lain-lain gitu. Saya mau pacar itu anak SMA. Karena anak SMA dia belum tahu apa-apa, jadi kita bisa atur-atur. Terus belajar terhadap tidak salah besar. Nah, saya punya pacar karena saya tidak jadi kuliah ke pendeta, jadi saya bilang, oh saya jangan sekolah ke SDT sana dulu, saya tidak jadi sekolah ke SDT. Nah, saya menikmati masa pacaran saya.
Kalau antara pacaran rugi sekali. Umur lewat, sebentar kau tua lihat yang muda baru. Aduh, coba salati dulu kau. Jadi saya belanjakan satu waktu untuk pacaran juga, bayangkan. Lebih bagus daripada tinggal masih habis di HP gitu. Ketika saya berusia 22 tahun, pacar saya, dia kuliah di STT GKI Sasamolkaine, dan pada saat yang sama di usia 22 tahun saya sudah jadi dosen di Otto Geisler, Kota Raja Jayapura, dan juga dosen Akademi Keperawatan Jayapura, sekarang jadi Poltekkes Kemenkes, saya jadi asisten dosen. Nah dulu mahasiswa bisa jadi asisten dosen, dan dosen saya memilih saya untuk menjadi dosen, dan saya juga heran-heran. Saya umur sama dengan mahasiswa baru, bagaimana saya bisa ini? Saya juga gugup-gugup. Saya bilang, Mama bagaimana saya bisa mengajar? Saya saja mahasiswa baru. Terus Bapak dia kasih satu bahan kuliah, dia bilang, lihat ini kok bisa ngajar ke tidak? Saya bilang, ini pelajaran SMP dengan SMP. Itu mahasiswa setengah mati kayak kita lo tidak bisa. Oh ya? Kalau saya bisa mengajar, akhirnya saya mengajar, saya kasih kuliah. Saya tidak tahu kalau saya sudah punya kemampuan yang cukup bagus, mengerti apa yang saya ajar, dan akhirnya saya jadi dosen, saya mengajar di Akademi Keperawatan dan SDA Otto Geisler, sekarang di Universitas Otto Geisler Jayapura. Tapi pada saat yang sama, saya juga jadi mahasiswa di Sophia University Tokyo di Jepang. Pada saat saya masih menjadi mahasiswa Universitas Cendrawasih. Saya lulus dalam satu seleksi. Nah ini saya kuliah di Tokyo, dibiayai oleh Japan Airlines Scholarship, perusahaan penerbangan Jepang namanya Japan Airlines. Dia yang membiayai kuliah saya di Universitas Sophia di Tokyo pada saat saya masih jadi universitas mahasiswa Uncen. Jadi saya kuliah di dua universitas pada waktu yang bersamaan, di Uncen Jayapura dan di Universitas Sophia di Tokyo. Ini saya di Tokyo. Nah, ini 4 mahasiswa terbaik Indonesia yang memenangkan Japan Airlines Scholarship pada tahun itu. Mungkin ada yang kamu kenal di foto itu. Kita lihat pelan-pelan. Ini juara-juaranya. Jadi waktu itu diselenggarakan lomba karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris untuk memilih 4 mahasiswa terbaik seluruh Indonesia. 700 mahasiswa mengikuti seleksi. Dipilih 10 finalis, kirim ke Jakarta. 10 finalis itu berkumpul di Jakarta, dan saya satu kamar dengan mantan calon presiden Republik Indonesia. Namanya Anies Baswedan, berdua dalam satu kamar di Hotel Presiden. Sekarang namanya Hotel Pullman. Kita diseleksi untuk memilih 4 juara terakhir dari 10 finalis. Hasilnya adalah juara 1 dari ITB Bandung atas nama Utami Dewi Sugianto, juara 2 dari Uncen atas nama Surya Samuel Mofu yang ada bicara ini. Juara 3 Livia Istania Iskandar dari Universitas Indonesia, dan juara harapan Bapak Anies Rashid Baswedan dari UGM. Betulkah? Lihat pengumumannya. Ini pengumuman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 1993 tanggal 14 Juni mengumumkan juara-juaranya. 1. Utami Dewi Sugianto dari ITB. 2. Surya Samuel Mofu dari Uncen. 3. Livia Istania Iskandar dari UI. 4. Anies Rashid Baswedan dari UGM. Ini foto kami waktu pucuk-pucuk itu. Jadi ini yang baju merah yang juara 1, komen 1 ini juara 2, ini juara 3, Anies Baswedan juara harapan, kunci terakhir. Jadi biar tuh di Papua juga, tuh juga bisa juara. Barang apa tuh? Saya suka main musik, dan saya ajar Anies Baswedan lagu-lagu Papua, juga lagu-lagu Jepang, dan kami menyanyi dalam acara perpisahan mahasiswa pada saat menyelesaikan pendidikan di Universitas Sophia di Tokyo. Ketika berusia 23 tahun, saya menjadi dosen Akademi Teknik Jayapura, sekarang namanya Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, USTJ.
Saya juga menjadi mahasiswa berprestasi juara 1 FKIP Uncen, mahasiswa berprestasi utama juara 1 Universitas Cendrawasih, dan ini saya menjadi mahasiswa teladan nasional di tahun 1994, mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Wardiman Jojo Negoro pada saat itu. Dan ada satu teman saya yang sekarang Menteri Kebudayaan, namanya Fadlison. Ada yang kenal Fadlison? Itu Menteri Kebudayaan. Nah, dia mantan wakil ketua DPR RI pada zaman periode ini dia 2014-2019. Jadi saya dengan Fadlison diberikan penghargaan oleh Presiden Soeharto di Istana Negara tahun 1994 sebagai mahasiswa teladan nasional Indonesia pada waktu itu. Saya juga bersama-sama dengan Sandi Isra hari ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Itu juga juara 1. Jadi teman-teman saya Fadlison dan Sandi sekarang orang-orang besar dari Republik ini. Udah dong nama nanti kamu lihat. Saya ada di Papua dan kamu di sini. Gitu. Tahun 1995 saya lulus skripsi, saya yudisium, wisuda dan tamat dari Uncen, dan saya mengikuti seleksi beasiswa ATKOS untuk studi master di Australia, dan saya juga mengikuti seleksi CPNS dosen di Uncen dan lulus semua. Lulus jadi dosen Uncen, lulus juga untuk Australia. Ini saya dan satu mama dan satu pacar. Ada yang bisa tahan-tahan dia pacar lama-lama nanti itu. Jangan sampai gagal. Oke. Saya wisuda dengan satu pacar di samping. Itu Pak Rektor yang sangat saya favorit, yang menjadi inspirasi buat saya berdoa mudah-mudahan suatu waktu saya bisa jadi rektor seperti dia. Gitu. Ketika saya usia 25 tahun, saya sudah dosen. Saya kuliah di Universitas Sydney Australia untuk master saya di usia 25 tahun. Ketika saya 26 tahun, saya kembali ke kampus Uncen Jayapura dan ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Pertanian Uncen, dan kemudian saya berkeluarga dan anak saya yang pertama lahir dari satu pacar yang dulu itu, yang pakai baju SMA itu. Ketika saya berusia 28 tahun, saya punya pacar juga, dia wisuda dari pendidikan agama Kristen di STFT GKI Samuel Kayne. Jadi kita hidup dan tuh pacar juga tuh ngatur. Dia kasih jalan sendiri-sendiri. Bisa. Ketika usia 29 tahun, saya menikah dengan pacar yang saya sangat kasihi. 30 tahun, saya punya anak laki-laki bernama Immanuel Sastromovo lahir. Ini keluarga saya. 2002 ketika saya 31 tahun, saya terpilih jadi majelis jemaat. Majelis jemaat juga saya tulis. Ya. Ada yang cita-cita mau jadi anggota majelis jemaat karena makan gratis di ibadah-ibadah gitu. Saya juga jadi dekan Fakultas Sastra di Unipa, dan inilah saya di usia 31 tahun saya menjadi dekan di Unipa, Fakultas Sastra, fakultas yang saya sendiri dirikan. Ketika usia 32 tahun, saya kuliah di Oxford University di Inggris, dan saya bawa satu kekasih dan satu anak-anak. Mantap Katra. Nah, saya punya nona dengan saya punya nyong mengikuti saya kuliah di Universitas Oxford, Inggris. Jadi orang Inggris selama 7 tahun saja. Oke, ini kami dulu. Ketika saya usia 34 tahun, saya punya anak satu lahir di Inggris. Namanya Dodano Imbarbong Hokmofu, itu saya punya kado yang paling istimewa. Lahir di Inggris pada saat saya melanjutkan ke doktor saya. Ini anak saya yang lahir di Inggris, namanya Dodano Imbarbong Hokmofu. Kenapa? Oh, mirip-mirip Inggris ya. Dia punya akte kena lahir itu ditandatangani oleh Ratu Inggris, Ratu Elizabeth. Dan
waktu itu saya ditanya apakah dia mau berkewarganegaraan Inggris atau Indonesia. Saya bilang Indonesia, nanti kita bayar pajak sampai capek kalau dia warga negara asing. Karena Indonesia memperlakukan pajak bagi orang asing di sini. Dia mau baru dia bayar pajak dulu. Mendingan dia jadi orang Papua saja Indonesia. Jadi kita Indonesia kan dia melalui status kependudukannya. Ini anak saya di Inggris, ini keluarga saya. Jadi, oke, lanjut. Di Inggris ya. Ini Dona yang lahir di Inggris sudah besar ini. Dona Inggris. Sekarang dia sudah mahasiswa semester 6 di Unipa di Manokwari. Ketika saya berusia 37 tahun, saya lanjut menjadi mahasiswa doktor dengan anak-anak saya bersama-sama dengan saya. Mereka juga sekolah di sana, ada yang sekolah di SD, ada yang sekolah di SMP. Ya. Dan ketika saya berusia 38 tahun, saya wisuda dengan saya punya pacar yang itu waktu saya kuliah itu. Bisa kan tidak, kan pacar lain, kawin lain, atau masih pacar suka. Ini saya dengan anak-anak Papua di Inggris, itu anak Papua ya. Jadi orang Papua juga bisa hidup di Inggris, bisa. Nikmati kesempatan yang Tuhan berikan. Saya jadi postdoc di Oxford. Postdoc itu satu level di atas doktor. Kalau doktor itu baru peneliti pemula, itu baru membilang pemula. Postdoc di atasnya. Ini kantor saya sebagai dosen di Universitas Oxford dan saya dikasih kantor. Saya mengajar jadi dosen di Universitas Oxford selama 3 tahun di sana. Sebelum balik ke Indonesia. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia, saya teringat cita-cita saya. Ya, begitu tiba di Indonesia, saya langsung diangkat sebagai wakil rektor 4 Universitas Papua, mengurus bidang kerjasama dan pengembangan Universitas Papua. Dan di usia 41 tahun saya memenuhi mimpi ambisi saya terbesar, yaitu saya dilantik rektor Universitas Papua. Seseorang Papua yang menginspirasi saya mau jadi rektor, akhirnya saya jadi rektor. Jadi waktu itu saya di Australia itu ada satu kakak satu warga negara Australia, dia bernama Hengkino Ngewas, dia sudah lama di sana. Pas saya kasih jatuh foto dari Bapak Agus Kafir yang tadi kamu lihat pertama, tuh dia lihat baru dia bilang, iya adik, itu kenapa kita bawa-bawa itu, Om Kafir punya foto, Om Rektor Kafir. Terus saya bilang, saya mau ganti dia. Terus kakaknya dia lihat saya baru dia bilang, macam dia tidak percaya begitu, karena saya masih 24-25 tahun baru saya bicara, kok dia tidak percaya, macam gue mau jadi rektor kan, begitu. Waktu saya dilantik, dia langsung telepon saya, dia bilang, Ade, oh Batu, hebat sekali. Kok bisa jadi rektor? Pas seperti yang kau bilang, kakak, saya memang niat jahat jadi rektor. Saya bukan bilang niat baik. Kenapa? Kalau orang niat baik, dong jalan cerita kemana-mana, toh. Kalau pencuri dia cerita dia niat kan tidak? Tidak, bukan niat jahat, toh. Kayak malam saya mau curi di gua ke rumah. Jadi saya pun niat jadi rektor itu seperti niat jahat begitu. Cuma saya saja, toh kita mau kasih tahu orang tidak boleh tahu. Bahkan sama teman-teman juga dong tidak tahu apa yang saya mau, saya rahasia saya menyembunyi begitu. Hanya saya dengan satu orang saja yang tahu, saya Tuhan. Karena dia bisa kasih apa saja yang saya minta, dia cukup dia saja yang tahu begitu. Ini saya dilantik oleh Menteri Nuh, Muhammad Nuh di Jakarta tahun 2012 sebagai rektor, didampingi satu pacar yang di SMA itu sebelah. Ini penyambutan rektor di Manokwari. Saya disambut oleh masyarakat dan diarak keliling kota Manokwari macam orang besar. Padahal rektor saja, orang senang sekali dong arak satu Manokwari. Nah, inilah saya rektor Unipa. Lalu saya ketemu satu sobat lama. Waktu itu dia jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami dua bertemu saat saya jadi rektor, dia jadi menteri. Ini saya pada saat menjadi rektor Unipa tahun 2011 sampai 2015. Dan teman saya Anies Baswedan menjadi menteri Mendikbud. Pada saat itu kami dua makan siang di ruang
pribadi menteri, Anies Baswedan punya ruangan, kita makan siang sama-sama dan sambil cerita-cerita kita punya masa lalu. 44 tahun saya turun dari jabatan rektor UNIPA dan saya melanjutkan pendidikan di Harvard University di Amerika Serikat. Ini saya sebagai mahasiswa Harvard tahun 2015. Ketika saya 45 tahun, saya 46 tahun saya jadi koordinator Kopertis yang memimpin seluruh perguruan tinggi swasta setanah Papua. Usia 47 sampai hari ini ya, sampai saat ini saya adalah kepala lembaga layanan pendidikan tinggi yang sekarang memberikan kuliah kepada Anda. Jabatan saya saat ini. Ini jabatan saya sampai sekarang, saya lagi pegang mic ini. Tapi tahun lalu saya dapat tunjuk lagi jadi rektor kembali di UNIPA tahun lalu. Pejabat rektor selama 4 bulan memimpin Universitas Papua yang pernah saya pimpin sebelumnya. Saya telah membelanjakan uang waktu 53 tahun saya yang saya miliki, sehingga saya telah membeli semua hal yang ingin saya miliki dan nikmati dalam hidup saya, dan saya masih memiliki uang waktu 50 tahun berikut untuk dibelanjakan lagi. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa kita akan pensiun, tidak perlu pensiun. Hidup berlanjut terus. Rencanakan belanjaan apa? Anda apa setelah ini gitu. Saya punya rencana masih ada, saya belanjaan ada. Tapi saya suka tahu tuh, itu satu rahasia dan mas besar di atas satu bos Tuhan. Mulai dari sini sampai di sini. Lanjut terus. Sekarang aku akan hidup 1000 tahun lagi. Ada pertanyaan? Silakan tanya apa saja. Tanya apa saja. Ada orang bilang begini, Bapak, macam Bapak bercerita tuh bagus sekali, Bapak itu pasti pintar jadi. Sabar dulu, kan belum tahu dia cerita yang sebenarnya. Orang yang selalu bilang begini, Bapak tuh sepintar, Bapak tuh pokoknya tidak ada yang kurang tentang Bapak. Sekarang saya cerita dia rahasia. Waktu saya sekolah di SD Impres Bostik, setiap terima rapor, saya punya bapak, selalu berdebat-debat. Kenapa? Takut anaknya tahan kelas. Bukan takut anaknya juara atau tidak, takut tahan kelas. Karena apa? Di kelas ada 26 siswa, saya ranking 26. Sampai saya punya guru tuh setiap kali umumkan itu aja bilang, sebenarnya di kelas ini ada satu anak yang jatuh, tapi nanti bapak dong bakal lagi di sekolah, jadi kau kasih naik dia. Itu kata-kata itu muncul terus. Satu guru ini, ya. Setiap mau terima rapor dia bilang ada anak yang pasti tahan kelas, tapi kalau kita kasih tahan dia bapak dia dong bongkar sekolah ini. Dia mau bapak, dia mau ini. Dan saya dengar itu berulang-ulang. Ya. Dan itu bertahan dari kelas 1, jadi kelas 1 ke kelas 2 naik, kedua ketiga naik percobaan, 2 ketiga naik betul, 3 ke 4 naik percobaan. Kamu tahu naik percobaan itu tidak naik betul, lo bilang tuh kasih naik dia tes dulu. Kalau dia bisa tuh tahan dia terus, tapi tuh kasih kembali dia lagi begitu. Itu namanya naik percobaan. Dan saya naik percobaan mungkin 3 kali waktu SD. Jadi saya tidak terlihat sebagai seseorang yang nanti satu waktu bisa hebat dan bicara seperti ini di depan kalian sebagai seorang intelektual. Tidak. Masa lalu saya itu yang juara terakhir. Orang lain terlihat pintar semua, saya tidak. Saya minder. Saya selalu ketakutan. Pak guru tanya itu, saya tidak tunjuk begini karena takut dapat suruh berdiri ke depan jawab. Saya takut. Apalagi dulu kalau jawab salah, kaki saya tuh angkat begini di depan. Baru orang semua lihat, mama malu bicara. Jadi saya bukan seseorang yang brilian. Makanya kenapa tadi saya bilang, setelah saya berhasil hari ini, saya mau bilang, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Yang ada itu cuma yang tahu dan yang belum tahu saja. Itu saja. Jadi kalau kau belum tahu, kau tenang saja, bilang saya cuma belum tahu saja.
Tapi itu bukan berarti saya bilang, oh tidak, saya belum cari tahu, saya nanti cari tahu. Dan ketika saya tahu, barang apa jadi? Tidak begitu. Jangan hukum kau diri sendiri baru, orang lain dong hebat, sudah dong yang lebih hebat. Oh tidak. Kok bisa? Nah apa yang terjadi? Waktu saya SMP, tadi saya baru cerita dengan Pak Ketua. Waktu saya SMP, pelajaran yang saya paling takut itu bahasa Inggris. Karena guru kalau kita tidak jawab baik-baik, pukul dengan ekor ikan pari, dia mau duri langsung luka. Jadi saya saking takut dengan itu, duri itu, saya hafal mati-mati itu, kata-kata dengan bahasa yang sama. Terus kalau hafal-hafal terus kan macam capek juga. Saya rekam window, jendela, door, baru saya rekam di itu. Dulu ada tape kecil, jadi saya tape itu kemana-mana. Tape kecil saya rekam baru sambil mancing, kalau sambil mancing saya putar tape itu baru dia tinggal baca buat saya ulang-ulang. Jadi bukan saya yang baca, dia yang baca. Akhirnya bagaikan lagu yang saya dengar, saya hafal. Jadi ketika waktu dipanggil bisa bicara depan-depan saya teman-teman bilang, kok belajar bagaimana? Kok bagus sekali. Gitu. Akhirnya waktu terima nilai pertama tuh bikin PR baru pukul begini saya dapat 9. Mama yuk, satu mata terbuka bisa saya bisa dapat 9. Saya heran sekali. Pas saya tanya, satu teman-teman yang juara 1, dia dapat 5. Dia salah banyak. Terus saya bilang, saya juga salah banyak, kaget lagi. Apa yang terjadi dengan saya? Tapi dia kurang rahasia ada. Satu waktu sudah punya bapak dia beli buku matematika. Waktu saya buka buku matematika, itu dia halaman pertama tertulis satu tulisan bunyi begini. Yang berhasil adalah yang bekerja keras selagi yang lain masih tertidur. Terus saya tanya sama bapak ini berarti apa? Yang berhasil adalah yang bekerja keras selagi yang lain masih tertidur. Terus bapak dia bilang begini, itu artinya malam-malam kau tidur tempo dan begadang supaya besok pagi-pagi kau bangun, kau belajar. Terus kau pulang dari sekolah, jangan kau langsung makan, mesti baru kau baca kau punya buku dulu. Terus kau tidur siang. Baru nanti malam, sudah semalam kau bisa tahan mata buat belajar lagi. Dia kasih tahu begitu buat saya. Dan pada waktu dia kasih tahu itu, dia kasih hadiah saya ke Jayapura karena saya lulus. Anda tahu saya lulus itu saya ijazah tuh 6 semua satu agama saja 8. Karena saya rajin sekolah minggu, saya pernah sekolah minggu saya hafal kita ujung ke ujung. Jadi soal agama tuh saya selalu menang. Jadi saya bapak kirim saya ke Jayapura. Saya ke Jayapura itu macam ke luar negeri, dan terkenal kalau Biak itu pulau, laut yang keliling itu terkenal keluar dari Biak. Jadi ke Jayapura itu macam ke luar negeri begitu. Saya pulang saya cerita besar-besar tentang Jayapura dengan Uncen, dengan segala macam. Saya bapak bilang, kau harus kuliah di itu, perguruan tinggi itu. Kau belajar baik. Nah, jadi dari kata yang belajar, yang berhasil adalah yang bekerja keras lagi yang lain masih tertidur. Saat bapak dia bicara kepada seorang anak berusia 11 tahun waktu saya usia 11 tahun. Dan dia tidak tahu yang malam-malam saya tidur pagi-pagi saya bangun di Buyak, waktu itu belum ada listrik. Kampung tidak ada listrik. Saya pakai pelita, kamu tuh pelita asap-asap itu. Jadi saya hidung ini tebal-tebal tiap hari. Karena asap masuk. Malam pulang sekolah sebelum makan saya baca buku. Saya tidur siang, saya biasa mancing di laut. Karena dia saya pakai perahu, tapi saya baru saya putar di. Saya belajar bahasa Inggris karena saya minder, seorang yang minder dengan saya punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi saya tidak mau bicara dengan manusia, saya bicara dengan anjing, kucing, pohon. Kalau saya lihat bunga-bunga begitu saya bilang, hello flower, good morning, how are you flower? Oh you are so beautiful. Bicara dengan bunga. Anjing lari, hey duk, wow you're handsome, I like you. Bicara dengan anjing, bicara dengan saya kan itu tidak akan permalukan saya. Saya bicara dengan pohon, saya bicara dengan kucing, saya bicara dengan siapa saja yang bisa dengan saya, penting dia manusia. Tapi apa yang terjadi? Saya bahasa Inggris langsung bagus. Dan ketika saya punya bahasa Inggris bagus, saya bilang, hey, bahasa Inggris yang sulit saja, saya bisa. Baru masa belajar bahasa Indonesia tidak bisa. Akhirnya saya mulai belajar pelajaran yang dalam bahasa Indonesia. Saya rekam, dia baca ulang dan ulangan. Saya paling senang di ulangan. Mengapa di ulangan saya paling senang? Karena saya lebih tahu dari satu teman-teman.